Godzilla Bloodbath kembali lagi. Ya, hari ini kebetulan gue lagi nemu sebuah video yang dibuat oleh Yuji atau Ugi dengan judul Godzilla Bloodbath versus Evolve Godzilla. Sebuah pertarungan luar biasa, keren, aneh, dan lucu yang semuanya itu ditampilkan di dalam video yang berdurasi sekitar 3 menit ini. Nah, kalau penasaran siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, yuk kita tonton sama-sama. Di bagian awal, kita diperlihatkan dengan kemunculan Godzilla Bloodbath di tengah kota. Dia datang dengan wujud yang aneh dan seperti biasa, kepalanya ngangguk-ngangguk. Bener kata kalian nih, kayak bisa ngomong gitu si Godzilla ini. Nah, demi merespon hal itu, beberapa tank lalu dikirim untuk menghadapi Bloodbath. Tatapan penuh kengerian lalu diperlihatkan oleh Bloodbath yang mengetahui kedatangan kendaraan tempur itu. Tapi sebelum itu, si Bloodbath masih sempet-sempetnya ngangguk-ngangguk. Iya. Entah dia ini emang kepalanya oglek, atau itu sengaja dilakukan setiap kali dia menghadapi ancaman. Setelah menerima serangan yang gak ada gunanya itu, Godzilla Bloodbath membalasnya dengan menggunakan napas atom yang berwarna biru dan menghancurkan segala sesuatunya. Nah, gak lama kemudian, Godzilla Evolve tiba-tiba muncul dan menantang Godzilla Bloodbath. Seperti biasa, Bloodbath kembali ngangguk-ngangguk yang menunjukkan adanya sebuah ancaman. Dengan cepat, Godzilla Evolve mencengkram Bloodbath dan kemudian melemparkannya seperti layaknya sebuah mainan. Bloodbath sempat membalas dengan menggigit moncong Godzilla Evolve. Tapi sekali lagi, Bloodbath kembali dibuat nggak berdaya ketika dirinya dicengkram dan dilempar. Setelah sadar kalau lawannya terlalu kuat, Bloodbath yang sekarang memakai mode serius, yang kemudian menembakkan napas atomnya. Namun serangan yang seharusnya mematikan itu, malah dibalas dengan semburan napas atom Godzilla Evolve, yang membuat Bloodbath menjadi terpental. Dari sana, Godzilla Evolve lalu mengaktifkan mode Hulk, di mana dia membanting Bloodbath ke kanan dan juga ke kiri. Yang kemudian makhluk itu dilempar lagi dan kembali disembur dengan napas atom. Nah, uniknya ketika Godzilla Evolve mengaum dengan penuh kemenangan, tiba-tiba si Bloodbath bangkit lagi. Dan kali ini dalam bentuk dan ukuran yang jauh lebih besar daripada lawannya itu. Gila, si Bloodbath ini bisa hidup lagi. Tadi kalian lihat kan animasinya ketika Bloodbath hidup kembali. Kayak ada arwah yang datang dari atas dan masuk kembali ke tubuhnya. Menurut kalian di pertarungan selanjutnya, siapakah yang bakal menjadi pemenangnya? Apakah Bloodbath atau Godzilla Evolve? Komen di bawah ya. Nah, karena video ini durasinya cuma sebentar, kalau cuma ngebahas Evolve dan juga Bloodbath Godzilla, jadi di sini gue pengen nambahin berita terbaru dari sequel untuk film Godzilla X Kong, yang rencananya bakal dirilis di tanggal 26 Maret tahun 2027. Ada beberapa pertanyaan yang muncul sejak berita itu tersebar ke publik beberapa waktu yang lalu. Di antaranya, kapan sequel ini diumumkan? Jadi sebenarnya, pada bulan Mei tahun 2024, Legendary telah secara resmi mengumumkan bahwa sequel Godzilla X Kong sedang dalam proses pengembangan, menyusul kesuksesan gemilang film tersebut di box office domestik dan juga seluruh dunia. Pada saat itu, gaungnya mungkin nggak terlalu terdengar, dikarenakan beberapa sebab. Ada yang bilang bahwa film-film Monsterverse telah mengalami fase penurunan dari segi kualitas. Terus ada juga yang mengatakan kalau semuanya ini disebabkan oleh dirilisnya beberapa film-film besar, termasuk Godzilla X Kong The New Empire yang memang juga dirilis di bulan Mei di tahun 2024. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang menulis naskah untuk sequel Godzilla X Kong? Dia bernama Dave Callaham, salah satu penulis skenario yang menggarap film Godzilla di tahun 2014, buatannya Gareth Edwards.
Nah, Dave ini adalah seorang penulis dan juga produser yang dikenal dengan karya-karyanya, seperti film Shang-Chi, Spider-Man Across the Spider-Verse, dan juga Jean-Claude Van Johnson. Nah, tentunya dengan tambahan pengalaman serta pengetahuan terhadap Monsterverse, diharapkan dia ini bisa membuat sebuah perbedaan di film Monsterverse yang akan datang. Dave bakalan berkolaborasi dengan sang sutradara yang baru, yang bernama Grant Sputor. Nah, sebelum Sputor ini masuk, awalnya Adam Wingard adalah sosok yang akan melanjutkannya setelah kesuksesannya dengan film Godzilla vs. Kong dan juga Godzilla x Kong The New Empire. Tapi ternyata Wingard dikabarkan resmi meninggalkan Monsterverse gak lama setelah sequelnya diumumkan di bulan Mei di tahun kemarin, akibat adanya konflik jadwal dengan proyek film lainnya. Bagaimana permasalahan itu bisa terjadi secara detail, gue juga kurang tahu. Tapi yang pasti, sang sutradara baru, Grant Sputor, yang dikenal dengan karyanya, yaitu film I Am Mother, akan terlibat dalam setiap proyek yang akan dikerjakan bersama dengan pihak studio. Nah, pertanyaan terakhir dan banyak banget ditanyakan oleh para penggemar adalah bagaimana cerita di film berikutnya nanti akan dibuat. Gue pribadi juga nggak bisa menjawab seperti apa sinopsis resmi untuk film Godzilla x Kong berikutnya, karena sampai sekarang memang belum dirilis dan detailnya juga masih dirahasiakan. Beberapa rumor mengatakan bahwa akan muncul 1 atau 2 kaiju yang dikenal di Monsterverse, tapi belum mendapatkan panggung, seperti Behemoth dan juga Methuselah. Kalau memang benar, gue sih senang-senang aja, apalagi kalau Behemoth sampai diberikan waktu yang nggak hanya sebentar, tetapi juga cukup banyak, sehingga kita bisa tahu tentang bagaimana kehidupannya dan juga kekhawatiran apa yang selama ini dirasakan oleh para Titan. Belum lagi tentang pengungkapan origin story para Titan, termasuk Godzilla yang sampai sekarang belum terbuka secara terang-terangan. Kita juga belum tahu apakah Godzilla itu adalah Zozla Halawa atau bukan. Apakah ada spesies Godzilla lainnya yang masih hidup, kayak Godzilla betina contohnya. Terus tentang misteri Hollow Earth sendiri yang juga belum banyak yang terungkap. Yang tentu aja, dengan ditunjuknya sang sutradara baru, gue berharap banget akan ada sesuatu yang bisa diangkat. Bukan hanya visualnya, termasuk pertarungan monster-monsternya yang emang udah keren banget, tapi juga dari segi penceritaannya, yang jujur aja malah mengalami penurunan. Bener nggak? Coba kalian komen di bawah ya, gue mau tahu pendapat kalian. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin video ini sampai habis, karena kalian bener-bener keren cuy. Ciao!